Kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, hanya ada 3 jenis kata begitu ya. Yang pertama adalah harf, fiil, atau isem. Nah, komponen paling banyak penyusunnya di dalam Al-Quran adalah isem ya. Dan ini jumlah paling banyak di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara susunan-susunan kata dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, yang paling banyak adalah isem ya. Baru disusul fiil, baru disusul harf ya. Nah, sekarang kita bahas dari yang terkecil dulu ya. Nah, harf. Apa itu harf? Kira-kira ada yang mau jawab? Harfun. Apa itu harf? Kalau nggak ada, saya Harf yang jawab. apa? Kalau Apa? di apa dilatinkan semacam karakter ya. Jadi satu satu huruf huruf. Huruf. Oke. Yang lain. Satu karakter atau huruf ya. Ada lagi pendapat lain? Apakah huruf hijaiyah masuk ke dalam kategori huruf harfun di dalam bahasa Arab? Gimana kira-kira? Huruf-huruf hijaiyah itu semuanya dari alif sampai ya. Apakah itu masuk kategori huruf harfun dalam bahasa Arab? Huruf iya ya, huruf hijaiyah. Tapi apakah masuk ke dalam kategori harfun dalam bahasa Arab? Kira-kira iya atau enggak? Mas, salah, silakan. Udah on mic. Masuk nggak kira-kira? Enggak Ustaz, kayaknya, Ustaz. Gimana? Tidak termasuk. Ya, ada beberapa yang masuk, ada yang tidak. Ya, Hmm. misalkan huruf kaf gitu ya, huruf lam, dan seterusnya. Ada beberapa yang masuk, tapi tidak semuanya huruf masuk. Tetapi kategorinya ya, harfun ini adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya. Apa maksudnya? Nah, setelahnya. Jadi harfun di sini ya kalau didefinisikan huruf doang kurang tepat ya. Kenapa? Karena definisi yang mungkin kalau nanti dari definisi bahasa Arab ada tersendiri ya. Tetapi kalau kita rincikan secara agar mudah memahaminya adalah kata yang nggak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya ya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia di itu nggak dikatakan huruf ya kalau cuman berdiri sendiri. Ke ya di apalagi misalkan sampai gitu ya. Nah, itu nggak memiliki makna kalau tidak ada kelanjutannya gitu ya. Nah, jadi dikatakan harfun ya kalau dia memiliki kata setelahnya. Ya, di antara di mana gitu ya atau di sesuatu gitu ya. Nah, jadi dia akan memiliki makna kalau ada kata setelahnya. Jadi harfun di sini maksudnya adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya. Contohnya dalam bahasa Arab misalkan huruf ba ya. Huruf ba itu kalau berdiri sendiri nggak bisa dikatakan harfun ya. Nah, tetapi kalau billahi ya ada kata Allah setelahnya maka menjadi harfun ya ba-nya. Ka juga sama ya. Kalbunyanin misalkan ya. Nah, kaf berdiri sendiri belum dikatakan harfun, tapi kalau ada kata setelahnya kal bunyanin ya, kaf dengan bunyanin, nah maka kafnya menjadi harfun ya. Nah, harfunnya apa saja nanti kita pelajari insya Allah ya sambil jalan nanti kita akan masuk ke materinya. Nah, tapi itu intinya adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya ya. Kalau dalam bahasa Arab contohnya ba, kaf, lam. Nah, ini beberapa contoh-contohnya. Oke, ini harfun ya, yang paling sedikit dan biasanya dia selalu menempel ya. Kalau yang namanya harfun ini pasti menempel baik itu dengan isem ya, baik itu nanti dengan fiil ya.
Nah, yang kedua adalah fi'lun ya. Nah, fi'lun apa ini fi'lun? Ada yang tahu? Kata Apa? kerja. Kata kerja. Ada pendapat lain? Hampir benar. Kata kerja. Kurang lengkap ya. Kalau ini kata kerja fi'lun dengan kata kerja bahasa Indonesia ini memiliki perbedaan. Nah, kita bedakan ya kata kerja versus fi'lun ya. Misalkan ya. eh, Misalkan kata kerjanya adalah menolong. Nah, kata kerjanya adalah menolong. Nah, kalau yang menolong itu saya, gitu ya, dalam bahasa Indonesia kata kerjanya nggak berubah, gitu ya. Misalkan saya menolong. Nah, kemudian objeknya saya, pelakunya saya ganti, gitu ya, bukan saya, tapi saya ganti kita, kita menolong. Nah, saya menolong kemarin. Nah, saya ganti waktunya ya, kemarin. Kemudian saya menolong sekarang. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, ketika pelakunya maupun waktunya ini berubah gitu ya, kata kerjanya tetap. Nah, tetap menolong, nggak berubah gitu ya. Kalau kemarin jadi berubah apa gitu enggak. Jadi mau kemarin, sekarang, yang akan datang, nah, kata kerjanya tetap menolong. Mau saya, dia, mereka, kalian, nah, kata kerjanya tetap sama menolong. Nah, ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab, kata kerja yang dia terikat ya, terikat dengan waktu dan pelaku. Ini yang membedakan ya antara kata kerja dengan fi'lun ya. Jadi kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia dia nggak terikat dengan waktu dan pelaku sehingga kata kerjanya sama. Tetapi dalam bahasa Arab ya, nah ini berbeda. Misalkan ketika saya menolong ya, saya menolong kemarin. Nah, menjadi nasortu. Nah, kalimatnya menjadi nasortu. Nasortu. Tetapi kalau sekarang saya menolong menjadi ansuru atau unsur ya, unsuru. Jadi berganti waktu ya, berganti pelaku. Nah, nanti kata kerjanya atau fiilnya berubah-berubah gitu ya. Jadi dia harus terikat dengan dua hal, terikat dengan waktu dan terikat dengan pelaku. Nah, ini eh, yang perbedaan mendasar antara kata kerja dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja versi bahasa Arab dalam hal ini fi'lun ya, fi'il. Oke, ini sudah dua ya, harfun dan juga fi'lun. Nah, terakhir isem ya. Isem banyak definisinya sebenarnya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Nah, tetapi kalau kita ringkas ya isem itu adalah selain dari harfun dan fi'lun ya. Selain dari harf dan juga fi'il. Nah, maka selain dari harf dan fi'il masuk kategori isem. Apa saja contoh isem dalam keseharian kita? Apa aja kira-kira isem? Isem ini apa? Isem atau Mbak kalau yang pernah didengar ismun atau isem apa? Benar. Kata benda bisa, kata Kata sifat benda bisa, atau nama ah, orang. nama orang betul. Nah, jadi banyak ya kategori isem itu banyak di dalam bahasa Arab ya. Yang familiar ya mungkin nama ya, kata benda, kata sifat ya, atau ya dalam bahasa Indonesia itu dengan ya sama ya kata sifat itu ya misalkan sadly ya, hopefully gitu ya, dengan ly, ly itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh isem ya. Jadi yang paling banyak komponennya ya selain daripada fiil dan juga harf, nah itu adalah isem ya. Bagaimana membedakannya nanti insya Allah sambil kita pelan-pelan ya. Nah kita mulai
masuk pembahasan pertama tentang ism ya. Eh, Kalau terkait ini biar nggak mudahkan aja ya. Terkait buku kira-kira gimana ya? Maksudnya perlu ada buku atau tidak? Atau cukup dicatat atau gimana? Perlu Ustaz, kalau saya perlu. Kalau dikirim ke London tuh gimana? Apa ada yang mau berangkat? Itu kalau boleh tahu bukunya dimensi dan beratnya berapa ya Ustaz? Sebentar ya. Saya cek dulu. Kemarin baru di-share. Saya share ke grup aja ya. Boleh. Atau ini saran saya tapi belum tahu. Jadi kita dapatkan PDF-nya seharga buku cetaknya dengan ketentuan kita tidak menyebarkan. Mungkin itu bisa jadi solusi. Oke, kalau PDF ya karena kan belum. Saya harus izin dulu. Harus tanya aja nanti ke eh, penulisnya ya karena penulis ada 3 orang. Oh Nanti ya, saya coba izin dulu terkait PDF ya. ya. Tapi yang memang sementara eh, kalau dulu ada kelas di Jepang, di Amerika itu biasanya memang mereka dulu tuh saya kurang tahu yang ngirimnya pakai apa itu yang di Amerika itu ya. Itu juga ada pembelajaran Quran Arabic juga. Itu kalau nggak salah dikirim pakai ekspedisi apa itu ya, pakai kapal itu kalau nggak salah ya. Kalau dulu kalau nggak salah. Nah itu. Ya monggo aja Pakai tapi just tip aja nanti. Kirim pakai just tip bisa. bisa mungkin itu opsinya. Nah biar Kalau paket itu biasanya waktunya agak panjang saat yang cepat itu jasa titip, just tip itu tapi ya. itu hitungnya kiloan, jadi perlu kita lihat juga nanti dimensinya dan beratnya berapa, Oh iya, iya. memungkinkan atau enggaknya. Ya Coba nanti nanti bisa saya kita cek nanti. pastikan lagi. Siap, siap. Ya kenapa saya tiba-tiba tanya tadi supaya ini tadi karena pembelajaran ini kan biasanya fokus utamanya menyimak ya. Eh, dan memang kita dulu nggak diperbolehkan mencatat ya sama pengajarnya ya supaya apa supaya karena setelah itu bahkan zaman kami dulu cuman baru lembaran fotokopian ya karena Hmm. berawal-awal jadi kita setelah itu baru dikasih fotokopian gitu. Nah, supaya waktunya nggak habis gitu. Nah, itu aja sebenarnya niatnya bukan kalau pemasaran nggak, insya Allah. Kalau mau nyatat juga boleh. Cuma nanti waktunya karena kita terbatas, biar nggak habis banyak untuk mencatat gitu. Tuh. Ya ini aja yang nanti pertimbangan ya insya Allah nantinya. Oke, ini untuk isim, fi'il, harf. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita masuk ke isim ya. Padahal kalau ada, kalau belum ada kita masuk ke isim ya. Nah, ini eh, hal pertama yang harus kita pahami dari ism, ya, ism ini ada 4 properti penyusunnya ya. Mohon maaf. Nah, jadi ada 4 properti penyusunnya. Yang pertama adalah status, yang kedua adalah bilangan, yang ketiga adalah gender, yang keempat adalah tipe. Nah, jadi 4 hal ini ya harapannya bisa dihafal ya nanti istilahnya. Kalau dulu kami menghafalnya dengan huruf depannya ya, S, B, G, T ya. Bukan LBGT, bukan LGBT, tapi SBGT. S-nya itu status, B-nya itu bilangan, J-nya itu gender, kemudian T-nya itu tipe. Nah, ini 4 properti ya. Kalau dulu sampai diulang-ulang ya. SBGT, status, bilangan, gender, tipe, status, bilangan, gender, tipe, status, bilangan, gender, tipe. Ini 4 properti penyusunnya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai status ya. Nah,
Status kalau dalam bahasa Arab disebut dengan i'rab ya. Nanti istilah Arabnya akan kita kenalkan lebih dalam di setelah unit keempat ya. Nah, tapi untuk awal, untuk mengetahui, mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, ada istilah i'rab. Nah, ini di status ya. Nah, di status sebelum kita masuk apa aja status, kita coba jabarkan ya. Pertama, yang perlu kita jabarkan adanya pelaku, ya. Kemudian fiilnya atau kata kerjanya, dan juga satu lagi keterangan. Nah, keterangan. Nah, jadi tiga hal ini yang coba kita uraikan dulu. Pertama, pelaku ya. Nah, dalam saya mengambil gunting kemarin ya, kira-kira kata yang tepat ya, atau sebagai pelaku adalah mana ya? Saya gitu ya. Ini sebagai pelaku. Kemudian mengambil ini adalah fiil. Gunting itu adalah keterangan ya. Dan juga kemarin juga keterangannya. Keterangan untuk menjawab eh, apa ya, siapa, di mana, bagaimana gitu ya, kenapa gitu ya. Nah, jadi pelakunya adalah saya, fiilnya adalah mengambil, keterangannya gunting dan kemarin. Coba kita satu persatu ya. Silakan dari Mas Fajrul. Pelakunya mana, keterangannya mana, fiilnya mana? Sebagai pelaku, Oke, kemudian eh, fiilnya itu menjawab, oke. pesan itu sebagai isim, Sebagai? dengan itu sepertinya itu harfun, dan segera itu isim. Atau dengan segera menjadi satu eh, predikat isim. Nah, Agak pilihannya ini, belum yakin dengan segera. pilihannya fiil, keterangan, atau pelaku. Nah, pelaku Eh, Maaf berarti Ustaz, gimana? keterangannya eh, pilihannya hanya tiga. Pelaku, Oh, keterangan, fiil. iya. Hmm. Oke. Pelaku itu kakak, fiilnya Hmm. itu menjawab, Hmm. pesan itu keterangan, dengan Oke. segera juga keterangan. Oke. Oke. Lanjut. Setiap malam adik berdoa sebelum tidur. Silakan Mas Rifki. Setiap itu, setiap itu, Gabungin aja setiap malam, nah, biar nggak bingung. oke, keterangan Oke. adik Hmm. pelaku Oke. berdoa fiil Oke. sebelum tidur keterangan. Oke. Sahih. Alhamdulillah. Nah, sekarang istilahnya kita ganti ya. Tadi ya, pelaku ya adalah rofa, nah, kemudian keterangan adalah nasab. Nah, pelaku adalah rofa atau dengan tulisannya rofun atau rofa gitu ya. Kemudian keterangan itu adalah nasbun atau nasab. Nah, nah, istilahnya kita ganti tadi ya. Pelaku, rofa, keterangan, nasab. Ya, fiil tetap fiil gitu ya. Pelaku, rofa, keterangan, nasab, fiil, tetap fiil. Oke, sekarang eh, oke, kita ganti sekarang istilahnya ya. Saya mengambil gunting kemarin ya. Yang rofa mana, yang nasab mana, yang fiil mana. Silakan dari Mas Falah. Ya, Rafa mengambil fiil Oke, gunting nasab oke. Kemarin, kemarin
Masuk ke fi'il, Ustaz. Nasab kan keterangan waktu ya. Nasab ya. Nah, oke. Lanjut ya. Kakak menjawab pesan dengan segera. Silakan, Mas Krisno. Kakak itu rofa, Oke, menjawab itu fiil, oke, pesan itu nasob ya, oke, dengan segera nasob. oke. Sahih. Setiap malam adik berdoa sebelum tidur. Silakan, Mas Isnain. Setiap malam nasob, Oke, adik rofa, oke, berdoa fiil, oke. Sebelum tidur. sebelum tidur nasob. Nasab. Oke. Oke, ini istilah dua ya, dalam status baru ada dua, rofa sama nasab. Nah, sekarang kita kenalkan istilah yang baru, yakni kata setelahnya atau the word after of ya. Jadi ada kata setelah of kalau dalam bahasa Inggris, nah itu disebut dengan jar. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan nya itu kepunyaan ya biasanya. Misalkan motornya Budi misalkan. Nah, maka setelahnya di sini ada kata Budi. Nah, Budi ini yang masuknya jar. Nah, atau tanpa ditulisnya misalkan ya, sendalku. Nah, ini kan sama dengan kalau kita dalam bahasa Indonesia sendalnya aku gitu ya. Nah, maka aku di sini jar gitu. Nanti status motor sama sendalnya ini tergantung ya, bisa jadi pelaku, bisa jadi keterangan gitu ya. Tapi kalimat setelahnya, baik itu yang tertulis atau tidak, nah itu masuk kategori jar ya. Rofa pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Nah, sementara kita menghafal dan istilah ini ya. Nanti insya Allah di beberapa pertemuan ke depan istilahnya kita perbarui ya. Ini untuk memudahkan kita. Rofa pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Oke, sekarang kita ganti katanya. Nah, ini misalkan ya, guntingnya kertas ya. Guntingnya kertas. Nah, maka kertas di sini sebagai jar. Pesannya teman. Nah, setelahnya maka teman di sini sebagai jar. Teman kami. Nah, meskipun nggak ditulis temannya kami, tapi kita langsung tahu kami ini sebagai jar. Water of Battle sebagai jar. Institute of Technology, teknologinya jar gitu. Nah, ini contoh dalam kalimat ya. Atau bisa ya secara tersirat ya. Kertas guntingnya kertas ya biasanya kepemilikan gitu ya. Guntingnya ini kepemilikannya siapa gitu ya. Kepemilikannya kertas gitu ya. Secara tidak langsung tapi tidak mutlak ya. Nah, misalkan ini ya, dengan lahap saya menyantap hidangan makan malam. Ya, dengan lahap ini adalah nasab ya. Menjawab pertanyaan bagaimana ya. Nah, keterangan bagaimana. Saya ini pelakunya. Menyantap ini adalah fiilnya. Hidangan makan malam ya. Hidangan ini adalah nasab, makan ini adalah nasab ya. Malam ini baru jar. Atau juga bisa ya, hidangannya makan malam ya. Ini jar dua-duanya. Nah, jadi ini bagian dari sini ya, malam bagian dari makan, makan ini bagian dari hidangan ya. Nah, contoh lainnya misalkan petugas kebun binatang membersihkan kandang macan setiap hari ya. Nah, petugas ya siapa yang bersihkan ya? Fiilnya membersihkan. Siapa yang bersihkan? Petugas. Maka dia sebagai rofa. Nah, petugas kebun binatang. Nah, kebun binatang bisa jadi satu ya sebagai jar. Kemudian membersihkan apa? Membersihkan kandang nasab.
Nah, kandang apa? Kandangnya macan ya. Maka jar macannya sebagai ini macan ya. Macan jar. Kapan? Setiap hari. Begitu. Oke, contoh lainnya. Selanjutnya mungkin Mas Yusuf ya, silakan. Tidak sengaja ayah kami menginjak kertas ujian adik saya tadi malam. Tidak sengaja nasab Oke, ayah pelaku oke. Rafa Apa? kami jar Sahih. menginjak fi'il Oke, kertas itu nasab oke. ujian adik saya jar Iya, sahih. Ujian adik saya. Ya, tadi malam. di malam nasab. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ujian ini ya eh, bagian dari eh, nasab di sini ya, bagian dari keterangannya. Kertasnya, ujiannya, adiknya saya kalau mau dijabarin gitu ya. Nah ini, silakan mungkin Mas Fajrul dengan rapi ibuku menjahit baju sekolah adik. Dengan rapi, itu Oke, nasab. oke, Ibuku itu rafa, oke. Ibu pelaku. Rafa. Ya. Menjahitkan itu fiilnya. Oke, Baju itu nasab. oke, Sekolah adik itu jar. oke. Ada pendapat lain yang mungkin satu berbeda? Kunya jar, Ustaz. Ibuku. Yang mana? Ibuku. Kunya Ya, jar. punya ya, ya. Punya ini jar. Oh iya, Pelakunya, pelakunya, pelakunya tetap benar-benar. sama. Soalnya kalau Indonesia disambung ya. Ya, Dua kata. ya ini secara ini aja kepemilikan ya. Nah, ibunya siapa? Ibunya aku itu. Oke, itu kurang lebih ya dalam bahasa Indonesia kita mengenal eh, pertama yang kita kenal adalah bentuknya. Ya, dengan cara apa mengenal bentuknya? Ini kalau konteksnya kita paham bahasa Arab ya, artinya paham terjemahan. Nah, maka dengan mudah kita menebak siapa pelakunya, siapa keterangannya, siapa kata setelahnya gitu ya. Nanti bentuknya. Ini bentuk bentuk dari status ya, rofa, nasab, sama jar. Ini bentuknya. Nah, sekarang coba kita mengenali status dari sisi lainnya. Nah, ini contoh yang sama ya. Nah, sekarang dari sisi lainnya, kira-kira ini ada 3 kata ya. Pertama, kotala, kedua, mukmin, ketiga, kafir. Nah, kotala ini fiil ya, membunuh. Nah, membunuh. Kira-kira nomor 1 yang membunuh itu siapa? Mukmin atau kafir? Nomor 1. Mas ini ya, Mas Rifki, silakan. Yang membunuh adalah Coba kira-kira. Tebak mukmin orang apa kafir? kafir. Kafir. Nomor 2, Mas Fala, silakan. Siapa yang membunuh? Orang Coba? mukmin. Mukmin. Yang nomor 3, silakan Mas Krisno. Yang membunuh siapa? Membunuh kafir. Mukmin apa kafir? Kafir. Oke. Oke, ini menarik nih. Jawabannya beda-beda ya. Qatalal mu'mina kafiru. Yang kedua, qatalal mu'minu kafiro. Yang ketiga, qatalal kafiro mu'minu. Sekilas bentuknya hampir sama. Khususnya nomor 1, 2, ini yang membedakan hanya harokatnya. Nah, hanya harokatnya. Nah, nomor 3, ini berbeda urutan ya. Nah, berbeda urutan. Tetapi kita bisa dengan mudah mengetahui pelakunya dari mana? Dari cirinya. Nah,
Ini ciri dari status ya. Ciri dari status rofa itu berakhiran u atau un ya, nama tanwin. Nasab itu berakhiran a atau an. Jar berakhiran i atau in. Nah, ini berdasarkan cirinya kita bisa mengetahui status itu untuk awalan ya. Ini dasar banget untuk karena nanti cirinya berkembang ya. Nah, ada banyak ciri pengenalan status. Nah, ciri dasarnya rofa itu u atau un ya, dhammah atau dan tanwin. Nasab itu a atau an, jar itu i atau in ya. Nah, misalkan ya, qatalal mu'minu kafiru. Qatalal mu'mina kafiru. Kira-kira nomor satu pelakunya siapa? Yang berharokat u atau un, ada siapa? Kafirus. Iya, kafiru ya. Ya, pertama adalah kafiru. Yang kedua, qatalal mu'minu kafiro. Yang berharokat u, belakangnya mu'minu ya. Nah, yang ketiga, qatalal kafiro mu'minu. Nah, pelakunya adalah mu'minu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nggak berlaku ini gitu ya. Artinya dalam bahasa Indonesia pelaku itu pasti di depan gitu ya. Siapa membunuh siapa pasti di depan dulu ya. Misalkan kafir membunuh mukmin, mukmin membunuh kafir. Nah, kita bisa tahu pelakunya dari depan. Tapi dalam bahasa Arab mau dibalik kanan kiri gitu ya, mau diletakin di belakang pelakunya, kalau cirinya ada gitu ya sebagai sebuah pelaku, maka dia tetaplah sebagai pelaku. Nah, misalkan lagi yang contoh selanjutnya, qatalal kafiru mu'mina. Pelakunya siapa ini? Yang nomor 4, Kafir. kafir ya. Nomor 5, al kafiru qatalal mu'minu Mukmin. mu'min. Nomor 4, kafiru qatalal mu'mina kafir. Kafir. Nah, ini semua bisa dengan mudah karena kita mengetahui cirinya. Ciri dari rofa itu u atau un, kemudian nasab a atau an, jar i atau in. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam contohnya di Al-Quran. Nah, kita menebak status ya, misalkan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Nah, di sini ada kata yang digaris bawah di berwarna merah ya. Ba'dha. Nah, ini kita bisa dengan mudah mengetahuinya statusnya apa, rofa, nasab atau jar. Nah, cirinya adalah a ya, ba'dha. Nah, a berarti ini adalah nasab ya. Akhadna minhu bil yamini i. Nah, maka jar. Oke, kita coba satu-satu. Silakan. Tsumma laqata'na minhul watin dari Mas Rifki, silakan. Buat al-watini sama ahadin. Watina. Al-watina itu Mhm. nasab. Oke, kalau ahadin, kama minkum min Karena ahadin. setelah min, maka itu jar. Ya, wah ini udah tahu duluan ini ilmunya. Setelah min ya jar. Ya, ini nasab, ini jar. Oke, silakan selanjutnya Mas Falah. Wa innahu latadzkiratun. Statusnya apa? Rafa nasab jar. Rafa. Ustaz. Ya, Rafa. Kemudian lahasratun. Rafa juga. Ya, Rafa. Oke, lanjut Mas Isnain. Wa innahu lahaqqul yakini, hakku sama al yakini. Ini kira-kira. Aku rofa, Ustaz. Oke, yakini. Yakini jar. Oke. Lanjut Mas Yusuf. Fasabbih bismi dengan al-azimi. Bismi itu jar, Oke. Azimi. al-azimi jar juga. Ya, sahih. Nah, ini ciri pertama ya.
yang paling dasar kalau kita mau mengetahui status dalam Al-Quran, biasanya ya rofa itu u atau un, ya, kemudian jar itu a atau an, ya, kemudian nah nasab itu a atau an, rofa u atau un, nasab a atau an, jar i atau in. Nah, nah, ini hanya berlaku untuk domir untuk isem yang tunggal ya atau mufrad. Nanti ada ciri lagi yang setelah ini akan kita pelajari adalah ciri ketika isem itu dual ya atau bentuknya musanna atau jamak lebih dari dua. Nah, ini tabel yang wajib dihafalkan ya, karena ini menjadi dasar insya Allah nanti dalam pembelajaran lebih lanjut ya. Ini adalah tabel muslimun ya. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya dari atas ke bawah, ini 1, kemudian atas ke bawah 2, kemudian atas ke bawah 3. Jadi menghafalnya muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Yang pertama di baris pertama mufrad ya tunggal. Ini un an in ya. Cara ngingatnya un an in. Nah, kalau di sini yang musanna ani, aini, aini. Nah, belakangnya ani, aini, aini. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Kemudian yang jamak una, ina, ina. Muslimuna, muslimina, muslimina. Jadi un an in, ani, aini, aini, una, ina, ina. Nah, ini kalau kita bisa menghafal belakangnya nanti insya Allah kata apapun kalau kita ganti lebih mudah. Nah, sekarang kita baca bersama dulu. Wahid, isnan, salasa, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Ya, boleh dihafalkan sekitar 2 menit. Nanti satu persatu kita coba. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimun, musliman, Oh ya, Ustadz, muslimin. saya izin paralel karena mau ada kelas habis ini. Oh iya, iya. Siap, siap. Ya. Ini insya Allah setelah ini sudah selesai, Kak. Muslimun, musliman, muslimin, musliman, muslimin, Oke, saya baca sekali lagi sebelum nanti satu persatu. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini,
muslimuna, muslimina, muslimina. Oke. Silakan dari Mas Fajrun, silakan. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, Oke. muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Sahih, alhamdulillah. Silakan selanjutnya Mas Rifki. Mufrad, muslimun, musliman, muslimin, muthanna, muslimani, muslimaini, muslimaini, jama', muslimuna, muslimina, muslimina. Sahih, mumtaz. Pak. Selanjutnya Mas Falah. Kalau tunggal muslimun, musliman, muslimin. Terus musanna dua muslimani, muslimaini, muslimaini. Terus Oke. jamak itu ada muslimuna, muslimina, muslimina. Sahih, alhamdulillah. Selanjutnya Mas Krisno. Muslimun, muslimin, muslimun, musliman, muslimin. Oke. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Oke. Musliman, Una. muslimuna, Ya. muslimani, Ina. muslimina, muslimina. Ya, alhamdulillah. Oke, lanjut Mas Ridwan. Yusuf, Mas Yusuf. Ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, alhamdulillah. Tadi yang izin Mas Isnan ya. Oke. Sekarang kita ganti sedikit katanya. Nah, ya, dari Mas, saya coba dulu ya. Munafiqun ya. Munafiqun, munafiqon, munafiqin. Munafiqani, munafiqaini, munafiqaini. Munafiquna, munafiqina, munafiqina. Nah, jadi yang perlu diingat adalah perubahan kombinasinya. Kalau yang dual, ani, aini, aini. Koni, koini, koini. Una, ina, ina. Kuna, kina, kina. Gitu ya. Oke. Silakan dari Mas Fajrun. Fasikun. Fasikun, fasikon, fasikin. Hei. Fasiqani, Hmm. fasiqaini, fasiqaini. Hei. Fasiquna, fasikina, fasikina. Sahih. Alhamdulillah. Mujahidun Mas Rifki. Mujahidun, mujahidan, mujahidin, mujahidani, mujahidaini, mujahidaini, mujahiduna, mujahidina, mujahidina. Sahih. Alhamdulillah. Lanjut Mas Falah. Qailun. Qailun, qailan, qailin, qailani, qailaini, qailaini, qailuna, qailina, qailina. Sahih. Alhamdulillah. Naimun. Silakan Mas Krisno. Naimun, naiman, naimin, naimani, naimaini, naimaini, naimuna, naimina, naimina. Sahih. Alhamdulillah. Terakhir Abidun. Silakan Mas Yusuf. Abidun, abidan, abidin, abidani, abidaini, abidaini, abiduna, abidina, abidina. Alhamdulillah. Mumtaz. Ya, untuk pertemuan hari ini, insya Allah cukup. Nanti pertemuan yang akan datang kita mulai latihan. Nah, kita nanti kalau mau latihan, boleh nanti saya kirim satu contoh soal di untuk menentukan ya statusnya nanti insya Allah setelah selepas ini ya.
Ini penjelasan singkatnya, ini tabel muzakkar ya, artinya ini berlaku untuk isim yang laki-laki. Perubahannya yang mufrad ya, cirinya un, an, in ya. Musanna ini bilangannya dua, berarti ada dua orang muslim. Ketika sebagai rofa dia bunyinya muslimani, ketika sebagai nasab atau jar bunyinya sama gitu ya. Nanti yang membedakan tergantung kedudukannya dalam kalimat ya. Bisa jadi nasab, bisa jadi jar gitu ya. Jadi secara umum dia dianggap dua ya. Muslimah ini itu bisa dua-duanya, bisa nasab, bisa jar. Tapi nanti kalau ketemu dengan deretan ya yang menjadikan dia pilihan ya, salah satu gitu ya. Bisa jadi sebagai nasab, bisa jadi sebagai jar. Kemudian jamak ya, jamak cirinya una, ina, ina. Nah, ketika rofa cirinya una, ketika nasab ina dan ina. Nah, gitu. Itu insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan depan ya, hari Senin ya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan semuanya. Nanti kalau butuh misalkan kok kayaknya kelamaan seminggu sekali ya, misalkan mengkadaki sepekan 2 kali boleh Fadal. Kalau di jam siang insya Allah saya masih bisa mengkondisikan ya, khususnya kalau Jumat, nah itu malah kosong ya. Nanti tergantung kesepakatan saja gitu ya. Itu insya Allah kalau ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita akhiri, Fadl, kami persilakan. Ini berarti jam-jam sudah mau berangkat ini ya, ke kampus ya? Ini baru jam 7.45, Ustaz. Dari jam Menuju jam 4.5. 8. Beda-beda Ya. jadwal kuliahnya. Tapi paling pagi jam 8 ya? Jam berapa? Kalau saya jam 9 paling pagi. Oh, Ada juga yang lebih pagi. Insya Allah. Menurut saya juga jam 9 paling bagus. Jam 9 ya rata-rata ya? Oh, Insya Allah. Ustaz, mau Berarti nanya jam, Ustaz, ya sorry, Fadl, maaf. Mas Yusuf. Tadi yang nggak tahu sih ini mungkin pelajaran-pelajaran berikutnya ya, tapi tadi kan ada harokat tapi dipindah-pindah tuh tempatnya. Nah, itu memang bisa berlaku untuk semua semua kondisi atau memang karena konteksnya aja ya? Harokat yang dipindah-pindah maksudnya gimana? Tadi yang kota al kafirun al mu'minu Oh itu iya loh, iya. itu kan Nah, bolak-balik tuh. iya iya iya. Nah, Atau itu karena dia tergantung konteks ayatnya aja gitu misalnya. ya nanti kembali ke konteks ayatnya ini sebagai contoh aja. Nah, ini sebagai contoh nanti bentuknya seperti apa itu tergantung konteks ayatnya. Itu bentuk yang susunan kalimat nanti ada lagi gitu pembelajaran. Ini kan baru kata ya. Oke, Nah, iya. oke, makasih, Ustaz. Siap. Jadi kalau Itu belum Ustaz, ada, maaf satu. boleh? Terkait buku itu Ustaz, mohon info nanti Eh, bukunya sebanyak apa biar bisa kami prediksi pertimbangkan ya. Mhm. terbaiknya itu dikirim seperti apa Ustaz. Oke, siap siap siap. Ini berarti 6 ya. Nanti saya 6 coba orang. kami total dulu kira-kira mungkin kan apa enggak. Sama saya tanya pengalaman mungkin ekspedisi sebelumnya ya. Biar ke luar negeri itu gimana. Nah, insya Allah nanti Gitu. saya kabarkan di grup. Baik, baik. Terima kasih. Jazakallah. Baik, insya Allah pembelajaran kita di hari ini cukup sampai di tabel muslimun. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ya di pertemuan yang akan datang hari Senin insya Allah jam 13.30 ya. Eh, Kalau belum ada pertanyaan atau diskusi lagi, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, semuanya. Jazakallah.